Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru diberikan ruang yang sangat luas untuk mengeksplorasi berbagai bahan ajar, sumber belajar, media pembelajaran, hingga penerapan teknologi dalam pembelajaran, dalam rangka mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Proses ini dapat terwujud melalui proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Arisya Pristianti, SPD MSI, Guru SMP Negeri 1 Sampara. Inilah inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Transformasi pembelajaran, integrasi ROKAR dan MSA 1.0 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi melalui penerapan ROKAR dan MSA 1.0, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, penyusunan modul ajar berdiferensiasi, pengembangan media pembelajaran ROKAR dan MSA 1.0, validasi media pembelajaran, serta pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pengembangan media pembelajaran menerapkan metode Research and Development dengan model 4D, yaitu tahap pendefinisian yang fokus pada tahap analisis kebutuhan peserta didik dan analisis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tahap perancangan, di mana tahap ini dipilih metode penyampaian, strategi pembelajaran, alat dan teknologi yang sesuai. Pada tahap ini juga dilakukan desain visual dan instruksional dari media pembelajaran ROKAR dan MSA 1.0. Media pembelajaran kemudian diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan hasil validasi, uji coba, dan evaluasi yang dilakukan bersama beberapa ahli dengan mengidentifikasi 3 aspek, yaitu konteks, konstruksi, dan akseptabilitas. Seluruhnya siap, Bang? Beri salam. Sebelum kita belajar, dimulai. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA. Hari ini tidak hadir? Ada. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nanti kita screening dulu sedikit. Ya. Tepuk semangat. Kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran. Ada pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Kalau pengukuran waktu, angkat tangan satu orang. Guru. Pengukuran waktu adalah sebenarnya Detik atau sekon. detik atau sekon. Kita sudah mempelajari terkait dengan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pada saat kamu datang ke sekolah, kamu naik apa? Kira-kira proses bergerak itu apa? Hanya suatu objek dari tempatnya menuju tempat lain. Oke. Nah, pada hari ini jadi kita akan membahas terkait dengan gerak, tapi lebih spesifik pada lintasan yang lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita capai pada hari ini, yang pertama adalah nanti kamu akan mampu menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu kompetensi yang sudah kamu miliki di materi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Ibu sudah menyiapkan tes bisa kamu akses dengan kuisis. Oke? Nah, Ibu memiliki tayangan, bisa kamu lihat dulu ya. Ini tayangan terkait dengan gerak lurus. Nah, ketika kamu bergerak atau melakukan perpindahan posisi, maka menghasilkan sesuatu namanya jarak. Jadi ketika jarak tempuh itu dikatakan sebagai keseluruhan panjang lintasan, nah, yang kamu lewati dalam selang waktu tertentu. Kemudian terdapat pula perpindahan, seperti yang dibilang oleh Reski. Ada perpindahan suatu benda dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Perpindahan posisi. Maka model tersebut kita katakan sebagai bergerak. Tapi jika kemudian dia kembali pada posisi awalnya, maka dia dikatakan bergerak atau tidak. Nah, berarti kamu masih belum memahami terkait dengan perpindahan dan jarak. Kita akan coba analisis ya. Kita akan coba menyelesaikan lembar kerja.
Oke, di sini Bu sudah siapkan. Nah, ada beberapa media yang kita gunakan pada hari ini. Yang pertama itu adalah website yang berisi berbagai macam materi serta video dan juga simulasi terkait dengan gerak lurus. Nah, kemudian sebentar kamu juga akan menggunakan robot mobil ini ya untuk menentukan kecepatan dan juga jarak serta perpindahan sebuah benda ya. Nah, nanti Ibu akan menyiapkan beberapa model lintasan. Nanti kamu akan scan lintasan-lintasan dalam flashcard ini. Kemudian kamu gambarkan lintasan yang sudah kamu pilih. Nah, setelah itu kamu masukkan datanya. Data jarak awal, jarak akhir, perpindahannya berapa, selang waktunya berapa, serta kecepatannya berapa. Oke. Nah, untuk menentukan perpindahan serta kecepatan, kamu boleh menggunakan sebuah aplikasi yang sudah Ibu siapkan. Namanya adalah aplikasi simulasi gerak. Serta dalam simulasi ini, kamu juga bisa melihat nanti bagaimana simulasi gerak dan juga hubungan dari antara selang waktu, perpindahan, serta kecepatan. Pernahkah kamu memperhatikan motor? Tadi kau dapatkan, masukkan ke sini di aplikasi ini. Nanti akan muncul sendiri dia punya nilai kecepatan. Nanti bisa dicek simulasinya di sini. Nanti dia akan bergerak mobilnya sesuai dengan jarak yang dimasukkan. Atau kita Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Setelah kami berdiskusi dalam kelompok, kami menyimpulkan bahwa sebuah benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. 2. Kelajuan adalah seberapa cepat benda menempuh jarak dalam selang waktu tanpa memperhitungkan arah benda bergerak, sedangkan kecepatan adalah seberapa cepat benda bergerak dan dinyatakan dengan arah benda tersebut. Tadi berdasarkan presentasi dari beberapa temanmu, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa kecepatan itu merupakan seberapa cepat perpindahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Apa satu hal yang sudah dipelajari hari ini? Boleh satu orang? Saya, Bu. Oke, ya silakan ini Kak. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, baik. Inilah tadi materi kita untuk hari ini. Anak-anakku sekalian sudah mempraktekkan bagaimana menentukan jarak, perpindahan, serta menentukan kecepatan. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengetahui bagaimana sih respon kamu setelah melakukan proses pembelajaran? Oke, 1, 2, 3. Bagaimana ekspresinya? Oke, tepuk tangan kita semua. Hasil refleksi yang dilakukan terhadap peserta didik menunjukkan respon yang sangat baik dari peserta didik. Peserta didik menyampaikan bahwa penyampaian materi dalam proses pembelajaran sangat jelas. Media pembelajaran yang digunakan juga sangat menarik, mudah digunakan dan sangat membantu peserta didik dalam memahami materi secara utuh. Tahap penyebaran. Proses diseminasi dilakukan secara daring, luring, mulai dari tingkat satuan pendidikan, lintas satuan pendidikan, hingga tingkat kabupaten. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.